Disitulah kita baru tahu cerita sebenarnya. Kenapa Pak Gito semalam tahu-tahu ke ruangan kita. Pak Yono cerita, ternyata semalam Pak Gito diisengin di kamar dia tidur. Jadi sewaktu Pak Gito tidur, tiba-tiba dia merasa ada istrinya tidur di sebelahnya. Karena setengah sadar, Pak Gito ngelonin istrinya itu. Namun sesaat kemudian dia menyadari bahwa istrinya ada di Kediri. Saat dia membuka matanya, ternyata benar yang dia kelonin bukanlah istrinya, namun sesosok pocong lengkap dengan kain kafannya yang lusuh. Bukanlah guling yang dipeluk waktu awal dia tidur, bukan pula istrinya seperti di bayangannya tadi. Ya tentu saja Pak Gito langsung ketakutan, dan akhirnya dia lari ke ruangan kita malam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita. Karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Kita masih bersama dengan Chong Chuli. Kali ini saya akan membacakan lagi dari Creepypasta Indonesia yang berjudul Teror-Teror di Apartemen Berhantu Surabaya. Langsung saja kita menuju ke cerita. Ini adalah ceritaku semasa kuliah di Malang sekitar tahun 2012 hingga 2013. Jadi, waktu itu aku sudah menyelesaikan semua mata kuliah wajib dan sudah selesai magang di tahun 2011. Skripsi, nanti dulu. Tunggu teman-teman yang masih mengulang mata kuliah. Kami menjunjung tinggi solidaritas angkatan. Karena merasa punya banyak waktu luang, aku manfaatkan mencari aktivitas di luar kampus, seperti mengikuti komunitas fotografi, Android Malang, dan beberapa komunitas sosial lain. Pada saat itu, aku pun menerima job graphic design dan fotografi sebagai freelance. Singkat cerita, ada senior kampusku yang kebetulan kakak kelasku di SMA juga. Namanya Niko. Mas Niko sama seperti aku. Dia menyambi kerja sampingan selama mengerjakan skripsi. Di kampusku sangatlah wajar kalau angkatan-angkatan tua masih lama lulusnya karena asik mencari duit. Mas Niko ini dulunya kerja di I.O. yang mengurusi event-event produsen HP, laptop, dan properti. Sampai akhirnya
Dia jadi sales properti di Surabaya. Beberapa kali dia meminta bantuanku untuk membuat desain promo jualannya, seperti desain poster, event, brosur, dan lain-lain. Tapi namanya freelance, ya dibayar oleh individu. Upah yang kuterima tidak besar. Setelah beberapa kali orderan, aku ditawari oleh Mas Niko untuk kerja di developer tempat dia bekerja. Tentunya sebagai grafik desain dengan status karyawan kontrak 6 bulan, lalu diperpanjang 12 bulan. Gajinya jelas besar. Setidaknya ada penghasilan pasti setiap bulan. Oleh karena itu, selama kerja di sana aku menumpang di kos teman yang kuliah di Surabaya. Kalau akhir minggu aku balik ke Malang. Jadi waktu itu developer tempat aku kerja sedang membuat proyek baru, yaitu sebuah apartemen mid class 3 tower. Karena itulah tenagaku dan pikiranku dibutuhkan. Pertama kali aku ke sana, aku sempat heran. Karena aku pikir udah ada kantor marketingnya yang megah. Ternyata masih berupa lahan kosong dengan pohon-pohon tinggi nan besar serta tumbuh-tumbuhan yang lebat. Tapi kantor untuk kita sudah disiapkan di basement, di bawah parkiran sebuah restoran soto ambengan dan lontong balap. Lahan yang akan dibangun apartemen nantinya itu ada di belakang resto tersebut. Seperti cerita urban legend yang sering kita dengar bahwa lahan kosong biasanya dihuni makhluk-makhluk dimensi lain. Terlebih banyak pepohonan tinggi dan besar. Tapi buatku yang waktu itu masih baru di sana, ya sudah, aku anggap angin lalu saja. Yang penting aku di situ kerja dan dibayar. Sebelum aku mulai, buat kalian yang tahu persis lokasi apartemen ini, tolong jangan di-spill ya. Karena developer dan apartemen ini masih beroperasi sampai saat ini. Penghuni apartemen nanti jadi ketakutan. Cerita mistis pertama kali aku dapatkan dari seorang driver. Sebut saja namanya Gito. Dia ini aslinya dari Kediri. Dia di sini jadi sopir salah satu manajer di kantor. Keluarganya tinggal di Kediri. Jadi, setelah mengantar manajer pulang, dia kembali ke kantor. Kebetulan di kantor diberi ruangan yang dijadikan kamar untuk tidur sopir dan OP. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Aku dan beberapa karyawan kantor lemburan. Karyawan di sana juga mayoritas masih single. Jadi santai di kantor sampai malam. Tiba-tiba Pak Gito turun dari tangga samping lalu masuk ke ruangan kita dengan muka setengah ngantuk tapi berwajah pucat, sambil pakai sarung digalungkan dan dibawa bantal. Kita kan bingung melihat dia seperti itu. Sebenarnya di sini kita pakai bahasa Jawa, tapi biar lebih mudah kita translate langsung memakai bahasa Indonesia. Temanku bertanya, "Kenapa Pak?" Pak Gito malah balik nanya, "Yono mana? Dia tidur di sini." "Enggak Pak, tuh lagi bersih-bersih ruangan bos," jawabku. Lalu Pak Gito mendatangi Pak Yono. Setelah itu kita lanjut kerja tanpa tahu menahu ada apa sampai kita pulang. Besok siang, pas jam makan siang, kita lagi istirahat merokok sama Pak Yono. Disitulah kita baru tahu seperti apa cerita sebenarnya. Kenapa Pak Gito semalam tahu-tahu ke ruangan kita.
Pak Yono cerita ternyata semalam Pak Gito diisengin di kamar dia tidur. Jadi, sewaktu Pak Gito tidur, tiba-tiba dia merasa ada istrinya tidur di sebelahnya. Karena setengah sadar, Pak Gito ngelonin istrinya itu. Namun, sesaat kemudian, dia menyadari bahwa istrinya ada di Kediri. Saat dia membuka matanya, ternyata benar yang dikelonin bukanlah istrinya, namun sesosok pocong lengkap dengan kain kafannya yang lusuh. Bukanlah guling yang dia peluk waktu awal dia tidur, bukan pula istrinya seperti di bayangannya tadi. Ya, tentu saja Pak Gito langsung ketakutan dan akhirnya dia ke ruangan kita malam itu. Akhirnya Pak Gito dan Pak Yono tidur di ruangan kerja kita. Tidak ada yang berani tidur di kamar mereka. Sorenya kita rame-rame menanyakan kebenaran cerita ini ke Pak Gito. Dia pun mengiyakan. Sekitar 8 bulan kemudian, barulah pertama kali aku mengalami sendiri. Jadi sebelumnya, selain cerita Pak Gito, ada beberapa cerita lain dari security dan OP. Pak Yono cerita, dia sering melihat bayangan putih lewat tangga sebelah kantor ketika sedang bersih-bersih kantor pada malam hari sepulang karyawan-karyawan pulang. Tapi nggak ada siapa-siapa karena posisi kantor di basement dan jendela kaca menghadap ke tangga. Jadi siapapun yang lewat pasti kelihatan. Security juga pernah cerita pengalamannya ketika patroli malam keliling kantor. Ketika dia turun tangga, dia melihat dari jendela luar kalau ada cewek rambut panjang masuk ke arah toilet dan pantry. Karena khawatir ada maling, dia langsung masuk ke kantor. Namun ternyata kosong. Jadi waktu itu aku terpaksa lemburan mengerjakan beberapa desain karena mau dipakai meeting si bos besok pagi. Karena aku kerjanya pakai PC kantor, jadi nggak mungkin ku bawa pulang. Alhasil, mau semalam apapun aku harus kerjakan di kantor. Waktu sudah menunjukkan pukul jam 10 malam. Teman-temanku yang tadinya cuma menemani sambil main game, nonton film, sudah pada pulang. Tinggal aku sendiri di kantor. Pikirku tidak ada masalah. Toh di ruangan sebelah ada Pak Gito dan Pak Yono. Kalau ada apa-apa, aku tinggal ke sana. Sampai pukul jam 12 lewat, kerjaanku belum selesai. Masih ada beberapa desain yang aku sendiri belum seret. Ketika itu sudah muncul bayangan-bayangan sekelebat putih yang lewat tangga. Awal kupikir kucing, tapi begitu melewati pintu kaca, kok setinggi manusia. Pikiranku sudah mulai kacau, tapi aku beranikan diri demi kerjaan beres supaya besok aku gak perlu ngantor pagi-pagi sekali. Ketika aku ngomong sendiri dengan maksud didengar sama makhluk-makhluk tak kasat mata di situ, aku bilang seperti ini. Iya, nanti jam 1.30 aku pulang. Karena mungkin seperti di kosku yang di Malang, makhluk beginian katanya jam aktifnya tuh malam sekitar jam segitu. Karena saking fokusnya, tak terasa sudah hampir jam 2 dini hari. Lagi menatap layar monitor setelah kirim email kerjaan, tiba-tiba pintu kaca yang menuju tangga bergetar cukup kencang
seperti digoyang-goyang dari luar. Sontak, aku kaget langsung memperhatikan pintu tersebut dan berharap ada orang yang masuk, entah security atau Pak Yono. Namun nihil, tidak ada siapa-siapa. Sepersekian detik aku masih mencoba menalar kejadian barusan. Barangkali ketiup angin, tapi malam itu tenang. Tidak ada angin berembus. Tanpa mencoba bernegosiasi lagi, aku langsung matikan PC dan buru-buru pulang. Mana mau gak mau harus lewat pintu itu, karena itu satu-satunya pintu yang dibuka kalau lemburan. Pas keluar lewat pintu itu, aku pamitan yang entah ke siapapun itu. Permisi, ini aku pulang beneran ya. Sekitar 6 bulan aku kerja, kantor marketing akhirnya selesai. Di sana hanya untuk tim sales dan marketing. Bangunan tersebut terdiri dari dealing room, show unit, toilet, tamu, dan di lantai 1 dan meeting room, sales area, toilet, pantry, musola, ruang admin ada di lantai 2. Pak Danu adalah seorang manajer marketing di tempatku bekerja. Ruang kerjanya di lantai 2 bersama dengan admin marketing. Suatu malam, Pak Danu lemburan di kantor marketing sendirian. Tim sales dan admin sudah pulang selesai maghrib seperti biasa. Yuda, salah satu admin, mengingatkan Pak Danu sembari berpamitan. "Pak, jangan pulang malam-malam, di sini serem." Tapi Pak Danu malah cengengesan. Dikiranya Yuda bercanda. Ketika sudah mulai malam sekitar pukul 20.00, mulailah gangguan-gangguan kecil muncul. Pak Danu masih cuek dan berkutat pada laptopnya. Tapi memang dia dikenal cukup pemberani. Tiba-tiba ada remote AC jatuh tepat di samping meja kerjanya. Pak Danu masih cuek sambil mengambil remote tersebut. Kemudian ditaruhlah di meja tepat di samping laptopnya. Sedang fokus mengetik, tiba-tiba jatuh lagi remote AC. Hanya saja kali ini berbeda. Sedikit dilempar. Pak Danu dengan santai mengambil lagi di bawah meja kerjanya, karena dia berpikir remote yang tadi kesenggol dan jatuh. Ketika ditaruh di meja, barulah dia menyadari ternyata itu remote yang berbeda, karena sekarang terdapat 2 remote AC di meja dia. Pak Danu mulai sedikit ketakutan. Semua ruangan sudah kosong, tidak ada satu orang pun. Bahkan OP sudah mematikan lampu pantry dan meeting room. Namun dia masih berkutat dengan laptopnya. Dengan mengesampingkan rasa takutnya, tiba-tiba ada lagi suara remote jatuh di bawah mejanya. Lebih kencang daripada sebelumnya, seperti dilempar. Perlahan dia memperhatikan sekitar. Diambil lagi remote di bawah mejanya, dan sekali lagi, benar adanya sudah ada 3 remote AC di mejanya. Saat itu pula bulu kuduknya berdiri. Tanpa babi bu, Pak Danu segera bergegas meninggalkan ruang kerjanya. Sepanjang dia berjalan keluar, dia melihat ke arah toilet dan melewati meeting room yang sudah gelap. Dia berjalan cepat sambil mendekap laptopnya dan menunduk tanpa berani melihat ke depan. Lanjut ke cerita kita. Kita adalah resepsionis muda baru lulus sekolah, berparas cukup menarik dan periang, suka menyanyi dan menari-nari di kala waktu luang. Maklum di sekolah dulunya dia ikutan ekstrakurikuler sekolah dancer. Kita ini akrab dengan semua orang kantor, jadi nggak heran banyak orang hafal sama tingkahnya. Seperti biasa,
Kita datang selalu lebih pagi daripada karyawan lainnya. Dia bertugas mengecek kebersihan serta kerapian kantor marketing sebelum jam operasional. Waktu itu dia datang kira-kira pukul 7.15 pagi. Kantor masih sepi, hanya ada OP yang sedang menyapu di teras lantai 1. Dia bergegas menuju lantai 2 untuk menyimpan tas dan jaketnya di loker dekat pantry. Untuk menuju pantry dia harus melewati meeting room dan ruang admin. Setelah dia ganti baju dan menyimpan tas serta jaket di loker, dia hendak turun ke lantai 1 untuk mengecek kebersihan show unit. Dia melihat Yuda sudah ada di ruang admin. Kita dengan riang menyapa Yuda. "Woi Mas Yud," sapa kita ketika melihat Yuda. Namun Yuda hanya diam tak bergeming. Kita pikir mungkin Yuda tak mendengar sapaannya. Kita berjalan melewati meeting room, turun tangga ke lantai 1. Sebelum mengecek kebersihan kantor marketing, kita keluar sebentar. Ketika dia buka pintu, dia melihat sosok Yuda sedang parkir sepeda motornya persis di depan kantor marketing. "Wih, tumben, kamu udah sampai sepagi ini," sapa Yuda sambil naruh helm. Kita cuma melongo keheranan. "Loh, Mas Yuda baru nyampe?" tanya kita kebingungan. "Nah, ini aku baru parkir. Kenapa?" Yuda tanya balik. "Lah, terus tadi yang di atas siapa?" tanya kita, masih nggak percaya dengan apa yang dilihatnya barusan. "Apaan sih? Jelas-jelas aku baru nyampe ini," jawab Yuda sedikit ketus, sambil berlalu menuju kantor marketing, meninggalkan kita yang masih kebingungan. Waktu kejadian itu kebetulan aku sedang tidak di kantor. Awal mulanya semua terlihat berjalan normal seperti hari-hari biasanya. Namun ketika menjelang sore, barulah semuanya berubah. Di kantor marketing seperti biasa, ada beberapa sales sedang follow up customer di teras depan kantor marketing. Di lantai 2 lengkap ada Pak Danu, Yuda, dan Nur di ruang admin. Saat itu kita sedang di kursi resepsionis dengan sales counter. Ada salah satu anak back office bernama Handi sedang di dekat meja panjang. Dia melihat kita berjalan masuk ke arah toilet. Selang beberapa menit, kita keluar dari toilet sambil bernyanyi lirih dan menari-nari tari Jawa menuju ke Handi. Handi yang sudah tahu kebiasaan kita seperti itu, dia cuek-cuek aja. "Ngapain sih kamu, Git?" tanya Handi. Namun kita malah semakin kencang suaranya dan menari-nari gak jelas. Tak lama kemudian, kita tiba-tiba teriak kencang sambil kepalanya mendongak ke atas lalu pingsan. Ternyata sedari tadi dia kesurupan. Saat itulah Handi baru sadar. Pantas saja dia bertingkah aneh sejak keluar dari toilet. Sales counter yang tadi juga ngeliatin aja langsung teriak manggil orang-orang untuk meminta tolong. Tak lama, akhirnya semua yang di lantai 2 turun ke bawah. Sales yang di teras pun ikut masuk untuk membantu doa. Selang beberapa menit akhirnya kita pun siuman. Setelah itu aku baru sampai kantor. Pas banget Yuda dan temanku satu lagi, Tias, mau nganterin kita pulang ke rumahnya naik mobil. "Ayo Jen, temenin aku ngantar kita pulang," pinta Yuda. Di perjalanan pulang, Yuda dan Tias cerita soal kejadian tadi. Kita duduk di tengah ditemani oleh Tias. Saat itu kita akhirnya menceritakan awal mulanya kenapa dia bisa sampai kerasukan. Ternyata hari itu kita sedang menstruasi. Ketika dia ganti pembalut di toilet, dia membuang pembalut bekas ke tempat sampah tanpa dicuci terlebih dahulu. Saat dia membuka pintu mau keluar, tiba-tiba saja pandangannya jadi kabur dan gelap. Setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi.
Bahkan dia pun tidak ingat sudah bernyanyi dan menari-nari nggak jelas. Untungnya banyak saksi dan terekam CCTV. Jadi dia pun tahu kalau kami tidak ngarang cerita. Sejak saat itu, dia nggak pernah asal buang pembalut bekas lagi. Selalu dicuci lebih dulu. Cerita menuju ke Ferdi. Ferdi merupakan tim dari QC dari pihak kontraktor yang membangun apartemen. Tapi dia akrab dengan kita yang dari pihak developer. Karena memang masih sepantaran dengan kita. Dia termasuk anak yang ramah dengan semua meskipun agak tengil. Ferdi ngekos tak jauh dari lokasi apartemen, hanya tinggal menyeberang jalan raya. Dia memilih tinggal tidak jauh karena pembangunan juga dilakukan sampai malam hari. Suatu malam, ketika dia tengah tidur di kos, kejadian aneh ini bermula. Waktu itu dia bermimpi dengan latar persis seperti di lokasi pembangunan. Dia duduk bersama salah satu orang yang sedang membicarakan pekerjaan. Mereka berdua duduk di samping parkiran motor. Tiba-tiba Ferdi dipanggil seorang nenek yang sedang berdiri di depan bangunan tua milik restoran. Lengkap dengan taman kecil di depannya. Persis seperti aslinya, hanya saja ini dalam mimpi. Nampak anggota keluarga yang lain di bangunan tersebut. Selain nenek yang tadi, Ferdi melihat ada dua nenek lagi. Yang satu duduk di kursi dan satunya berdiri di dekat pagar. Ada pula beberapa orang dewasa dan anak-anak yang berlarian di taman. Tapi memang dasar Ferdi, dia malah bercanda sama temannya. Itu tuh Pak, dipanggil, iseng Ferdi sambil menyenggol temannya. Tapi temannya menolak. Bukan, itu kamu yang dipanggil. Akhirnya Ferdi menghampiri nenek tadi sambil sedikit membungkukkan badan sebagai tanda sopan santun. Iya Mbah, ada apa? Tanya Ferdi sopan. Sesampainya di muka bangunan tadi, dia melihat jelas raut muka si nenek yang nampak kesal. Ini loh, tamanku mau kamu apain? Kok dibongkar gini? Tanya nenek dengan nada tinggi. Ferdi yang hanya ngikutin perintah atasan gak bisa apa-apa selain menjawab, maaf Mbah, sebenarnya bukan dibongkar. Karena pembangunan apartemen, taman ini harus dipindahkan Mbah. Mendengar jawaban itu, nenek tadi bukannya makin tenang, tapi malah semakin kesal. Enak aja, kalau taman ini dibongkar, cucu-cucuku mau di mana, ha? Nenek itu semakin marah sambil menunjuk-nunjuk ke arah Ferdi. Ferdi kaget bercampur takut mendengar teguran itu. Sontak dia terbangun dari mimpinya. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Nafas tersengal-sengal. Dia pun terdiam. Melihat jam masih pukul 2 dini hari. Dia tak percaya dengan mimpinya barusan. Lalu mengambil minum untuk menenangkan hatinya. Ferdi masih belum mengerti maksud dari mimpinya tadi. Karena masih ngantuk, dia pun melanjutkan tidurnya kembali. Setelah dia terlelap, dia mimpi lagi. Anehnya, mimpinya berlanjut. Di dalam mimpinya, dia sudah berada di lokasi yang sama seperti sebelumnya, di depan teras bangunan tua. Lagi-lagi dia dipanggil oleh salah seorang nenek. Namun kali ini berbeda orang. Nenek yang kali ini lebih ramah dan hangat pembawaannya. Nak Ferdi, maafkan Simbah ya tadi. Dia memang begitu. Jadi gimana tadi maksudnya? Tanya nenek itu dengan lembut. Mendengar pertanyaan yang halus seperti itu, ketakutan Ferdi langsung lenyap. Begini Mbah, ini kan sudah mulai pembangunan. Jadi taman ini terpaksa dibongkar. Tapi kita bikinkan yang baru di belakang situ.
Cucu-cucu Mbah nantinya bisa main di sana, jelas Ferdi. Nenek itu kemudian berkata, "Oh, begitu Thomas. Ya sudah, ndak apa-apa." Tadi aku sudah bilang juga ke Mbah yang tadi, kita sudah rembukan juga. Pada dasarnya monggo saja, silahkan mau dipindahkan. Tapi bilang ke bosmu untuk minta izin dulu, bukan hanya dia, tapi semua karyawan yang bekerja di sini, kata nenek-nenek tadi. Setelah nenek tersebut bilang seperti itu, Ferdi kembali terbangun dari mimpinya. Kali ini jantungnya berdegup jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Dia benar-benar tidak mempercayai apa yang barusan dia alami. Mimpi macam apa yang bisa berkelanjutan seperti ini? Dia kembali mengambil minum. Dihabiskan langsung 1 botol air minumnya. Sambil menenangkan diri, dia mencoba mengingat kembali mimpinya. Setelah betul-betul sadar, Ferdi merasa bahwa ini bukan sekedar mimpi biasa. Dia merasa ini tadi adalah amanah yang harus dia sampaikan. Pagi hari ketika morning briefing, dia sampaikan ke seluruh tim QC. Baru siang harinya ke tim developer. Sehingga sore harinya digelar pengajian di lokasi pembangunan yang dihadiri oleh seluruh karyawan dan kuli bangunan. Setelah pengajian selesai pukul 4, barulah dibongkar seluruh area taman serta outdoor restoran yang akan dibangun apartemen. Syukur alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Cerita berlanjut ke Doni. Doni adalah salah satu supervisor keturunan Tionghoa dan Arya adalah general affair di kantor. Mereka berdua teman dekat Yuda. Mereka sering pergi nongkrong sepulang kantor. Kejadiannya terjadi ketika Doni, Arya, dan Tia, sales counter yang membantu kita, kesurupan, sedang menemani Yuda kerja lembur di ruang admin di lantai 2. Hari sudah menjelang jam 7 malam. Seperti biasa, lampu utama ruang sales dan meeting room sudah dimatikan. Hanya lampu ruang admin, toilet, dan pantry yang masih menyala. Hanya lampu ambience yang nyala untuk sedikit penerangan. Doni dan Arya duduk menghadap jendela keluar. Tia duduk menghadap Yuda sambil main HP. Doni dan Arya ngobrol sambil sebatas. Karena merasa bosan, dia merengek mengajukan untuk pulang. "Yuk pulang yuk, mulai serem di sini," kata Tia. Tapi 2 cowok ini malah ngeremehin. "Ah, masih jam segini juga, mau ngapain pulang cepet-cepet?" kata Doni. Arya nimpalin, "Iya nih, kayak di kosan ada kegiatan aja." Karena mendapat jawaban tak memuaskan, dia mengalah karena dia pun pulangnya nebeng mereka. Mereka lanjut ngobrol ngalor ngidul. Yuda masih sibuk dengan pekerjaannya, sampai tiba-tiba Doni melihat sosok perempuan rambut panjang berbaju putih yang melayang tepat di depan jendela, persis di wilayah outdoor restoran yang banyak pohon tinggi. Seketika mukanya langsung pucat karena dia sadar ini di lantai 2. "Kamu lihat ada yang lewat gak barusan?" tanya Doni ke Arya, masih nggak percaya dengan apa yang dia lihat. "Iya, aku juga lihat, Cok," jawab Arya. Tia mendengar itu langsung makin takut. Kalian lihat apa?" Tanpa menjawab pertanyaan Tia, Arya ngajakin buru-buru buat pulang. Udah, kita pulang aja yuk, buruan," suruh Arya. "Iya Yud, udah Yud, beresin laptopmu, kita balik sekarang," ujar Doni. Yuda yang sudah terbiasa dengan hal seperti ini pun tak banyak bertanya. Yuda segera membereskan laptopnya dan mereka berempat langsung meninggalkan kantor marketing.
Lanjut ke cerita Ridwan. Ridwan adalah salah satu security yang bekerja di kantor itu sejak awal. Pada hari itu dia bertugas jaga shift siang. Shift siang dimulai pukul 8 sampai 8 malam. Kebetulan malam itu semua karyawan di kantor marketing sudah pulang. Seperti biasanya, sebelum Pak Ridwan pulang, dia selalu menyempatkan untuk sholat isya terlebih dahulu. Dia berjalan memasuki kantor marketing dan segera naik tangga menuju lantai 2, di mana letak lokasi musola. Semua lampu sudah dimatikan, hanya lampu ambience yang dinyalakan. Pak Ridwan berjalan menaiki tangga di tengah keremangan lampu. Ketika sudah berada di depan meeting room, dia mendadak berhenti. Dia berusaha mempertajam penglihatannya di tengah-tengah cahaya lampu yang temaram. Dia hampir tak mempercayai apa yang sedang dilihatnya. Pak Ridwan melihat ada rambut hitam panjang yang sangat lebat namun kusut, menjuntai sampai ke lantai, tepat persis di belokan musola ke arah toilet dan pantry. Karena terhalang sekat dinding, Pak Ridwan tidak dapat melihat ujung rambut tersebut. Pak Ridwan masih terdiam mematung. Waktu berjalan sangat lambat baginya. Sampai sekian detik kemudian, rambut panjang tersebut tiba-tiba bergerak. Sangat cepat berbelok ke arah pantry seperti ditarik oleh tubuh yang berlari. Sontak Pak Ridwan seperti mendapatkan kesadarannya kembali. Dia segera bergegas turun tangga sambil sedikit berlari tanpa menengok ke belakang. Dia mengurungkan niatnya untuk sholat di musola. Dia memilih untuk sholat nanti saja di rumah. Cerita berlanjut ke Heru. Heru adalah salah satu sales yang cukup lama bekerja di sana. Waktu itu dia tengah bertugas untuk jaga kantor, sementara sales lain sedang jaga pameran di luar. Pada siang itu, Heru duduk di lantai 2 di meja sales setelah selesai follow up calon customer. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ternyata ada video call dari istrinya. Heru langsung mengangkat. Setelah mengobrol tak lama, Heru ingin ngobrol dengan anaknya yang masih balita. Lebih tepatnya bukan mengobrol, tapi lebih ke ngomong. Tengah asik godain anaknya, tiba-tiba anaknya bertanya, "Iya, itu siapa? Tante Tuti ya?" Sambil menuju ke arah belakang Heru. Tante Tuti adalah supervisor timnya Heru, jadi anaknya sudah kenal dengannya. Heru menengok ke belakang, tapi ternyata kosong, tidak ada siapapun. Di lantai 2 hanya dia seorang diri. Dia heran anaknya melihat siapa. "Gak ada siapa-siapa, Dik. Adik lihat siapa?" tanya Heru memastikan. "Itu tadi ada Tante Tuti di belakang ayah, tapi sudah pergi," jawab anaknya polos. Saat itu juga Heru bingung dan bulu kuduknya pun berdiri karena memang tidak ada seorang pun di lantai 2 kecuali dia sendiri. Dia segera menyudahi video call itu. Daripada semakin banyak yang anaknya lihat di sana, Heru akhirnya memilih untuk jaga kantor di lantai 1 bersama OP dan security. Itu adalah beberapa cerita pengalaman yang dialami olehku dan beberapa yang temanku alami selama bekerja di sana. Sampai pada 2013 masa kontrak kerjaku habis. Waktu itu aku memilih untuk tidak memperpanjang kontrak kerjaku di sana. Selain banyak sekali hal-hal mistis yang dialami, aku sudah merasa waktunya untuk melanjutkan skripsiku yang sudah deadline. Sudah dapat surat peringatan dari kampus. Benar saja, ketika aku kembali menginjakkan kaki ke kampus, banyak teman-temanku yang sudah lulus, tapi banyak juga yang masih belum lulus. Mayoritas ya karena sambil nyari duit di luar. Singkat cerita, aku lulus di Agustus 2014 dan diterima kerja di Jakarta pada Januari 2015. Saat itulah aku harus pindah ke Jakarta. Tapi karena masih banyak teman di Malang, aku cukup sering pulang ke Blitar dan main ke Malang. Hampir setiap 3 bulan aku pulang dan berkunjung ke Malang. Ketika di Malang, aku biasanya numpang tidur di kosku yang dulu. Iya betul, kos berhantu yang aku ceritakan di tweet sebelumnya.
Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.